Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henry, ini adalah bentuk tampilan dari mesin RO Henry ya, 4000 GPD menggunakan 8000 GPD menggunakan sistem pencucian membran dan bioenergi bioalkali ya. Kalau dilihat dari tampilannya depan itu tadi, ini adalah bentuk tampilan belakangnya ya. Jadi ini sistemnya seri ya, output dari pompa itu keluar masuk ke input membran pertama, dari output membran kedua masuk ke input membran, output membran pertama masuk input membran kedua, kemudian dari output membran kedua masuk ke input membran ketiga, output dari membran ketiga masuk ke input membran keempat, lalu output dari membran keempat itu masuk ke auto flushing, bypass, dan pengatur tekanan RO, baru masuk ke flow meter. Nah, ini adalah stop keran flow meter, stop keran air limbah yang untuk ke limbah. Jadi yang untuk ke ke ember cuci, ini untuk ke ember cuci. Jadi ini nanti jatuhnya ke ember cuci atau ember chemical ya. Ini dia. Nah, yang ini untuk ke limbah, dikunci kalau hendak mencuci membran, dibuka kalau dalam posisi normal ya. Untuk air bersihnya, output air bersih itu berada di sini Pak Henry, di jalur tengah ini, di paralel ya. Lalu dari di sini ada TDS meter, dicabangkan dengan TDS monitor ya. Kemudian kalau di bawah ini juga ada stop keran kontrol untuk melihat keadaan membran ya. Kapasitas dari masing-masing membran bisa dideteksi di sini. Air bersihnya mana yang paling kecil? Biasanya sih yang pertama, nanti air TDS-nya itu lebih sedikit, air hasil RO-nya lebih sedikit. Nah, kita bisa monitor, dan ini tidak saya lem ya Pak. Nanti ini mau saya buka, saya taruh di ember sama itu juga. Nah, ini pengaturan input dan output dari pompa joki. Ini juga nanti saya buka, karetnya semua saya letakkan di ember, karena kalau dikemas ini nanti bisa pecah, bisa patah. Jadi ini saya buka ya. Nah, ini nanti ada dua kabel. Kabel pertama yang diisolasi ujungnya itu radar, ke radar tangki hasil RO. Nah, ini stop kontak, ini kepala coknya ke PLN ya. Oke. Nah, nanti kalau normal ini semua dikunci stop keran air hasilnya. Nah, kalau siap cuci membran dari sini juga boleh dibuang, karena biasanya di bagian bawah TDS-nya lebih tinggi. Jadi ini kita buka ketika siap nyuci membran. Ini makanya dikasih stop keran. Nanti ini dibuka, dimatikan di sini kalau normal. Nah, kalau normal. Kalau misalnya ditutup semua aja nggak apa-apa, dia nanti naik ke atas. Nah, cuman kalau siap nyuci membran, dibuka, dibuang di sini. Oke, itu untuk pemipaannya. Jadi output air kotor di sini, output air bersih di sini. Nah, untuk output air bersih tidak dipasang stop keran di ujung di atas sana, karena kalau kita kunci di sini, kita buka di sini, air bersih akan jatuh ke ember kalau mau mencuci. Nah, ini air bersih yang mau ke flow meter sama ke bioenergi, kita wajib kunci kalau dalam posisi nyuci membran. Nah, kalau sudah membran udah siap cuci, ini dibuka, yang ini dikunci. Kalau ini dibuka, pasti yang ke tangki itu naik ke atas. Oke.
Baik, kita akan mulai memberitahukan cara mengoperasikan mesin RO ini 8000 GPD ya. Jadi ini adalah panel kontrol. Di panel kontrol ini sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau misalnya ada trouble atau dalam keadaan normal diposisikan 0022 ya, diposisikan 0022. Nah, ini adalah lampu indikator standby, joki, CNP, otomatis ya, auto flushing dengan kegagalan, failure. Kalau misalnya ada trouble, kegagalan, misalnya pompa panas, protect, atau misalnya kelebihan muatan ampere karena tekanan terlalu tinggi hingga pompa panas, ini lampu hijau ini akan menyala. Ini biasa TDS meter, ini apa? Pressure ROC 2015. Ini saya simulasikan seolah-olah pompa ini kita manual. Kalau manual itu kedua ya, kedua ini. Ini joki, ini CNP. Ya, ini adalah panel kontrolnya. Ini 25 ampere MCB penggerak dari semuanya ya. Yang dua ini 16 ampere sama 10 ampere, 16 ampere untuk CNP, 10 ampere untuk pompa joki. Yang 6 ampere 2 biji ini adalah kelistrikan. Jadi dari panel ini mau dikontrol kemana, ke pompa pembantu, pompa water treatment atau apapun, ini dia di sini coknya. Ini listriknya. Negatif, 0, api, 0 api, ada 4. Ya, ada 4 channel di sini yang bisa dihubungkan listrik. Kontrolnya di sini. 1 MCB, 2 channel listrik. 1 MCB, 2 channel listrik. Jadi ada 4. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan mesin RO. Jadi ini bypass, ini sendiri. Asal ini naik, maka ini nyala. Jadi ini kontrol semuanya. Yang 25 ampere ini. Oke, di bagian sebelah kiri ini dan yang ini ya, itu bagian dari RO. Tengah ini berdiri sendiri ya. Yang ini RO. Jadi contoh ini pompa ini dari PLN, sumber arus PLN yang biru hitam ini, yang dari 34 ini adalah pompa joki, 56 adalah pompa CNP ya, 78 solenoid auto flushing, 910 solenoid shut off ya. Ini solenoid shut off. Kemudian yang ini adalah solenoid auto flushing. Oke. Nah, ini kontaktor. Kontaktor itu relay ya, ini relay auto flushing. Ini relay auto shut off. Ini relay untuk menghidupkan ROC 2015. Oke, ini kontaktor untuk pompa joki atau utama. Ini kontaktor untuk pompa CNP lebih besar. Dan ini overload untuk pompa CNP. Ya. Kalau misalnya ini balik karena panas ya, pompa CNP panas misalnya dideteksi sama overload ini, maka akan balik. Ketika balik, ini tombol biru ditekan. Oke. Nah, di sini sudah paham ya. Nah, ini selektor switch-nya. Sekarang saya coba simulasikan ini naik, MCB 16 ampere naik, 10 ampere naik. Nah, ini yang ini tidak dipakai, nggak usah. Oke, sekarang kita simulasikan. Nah, ini dalam posisi 00. Kalau kita ingin buat manual, ya manual, itu kalau kita manual, kita misalnya mau nyuci membran ya, kita nyuci membran, ini kita hidupkan ke kanan, ini tuh pompa joki, ini manual. Nah, ini lampu pompa joki nyala. Kalau yang ini khusus untuk pompa CNP dan auto, dan ini juga auto ke kiri ya.
Ini khusus kalau ke kanan nomor 2, ini khusus CMP, lihat. Nampak ya? Itu tuh CMP. Oke. Nah, kalau kita putar mau otomatis gimana ya? Kalau kita mau putar otomatis, kita putar dulu nomor 1. Nah, lihat. Nyala kan lampunya. Tapi belum bisa hidup. Dia hanya untuk menghidupkan kelistrikan dari ROG 2015 dan kelistrikan yang otomatis semua. Tapi ketika kita putar ini kedua, baru nyala. Paham ya? Oke. Jadi ini pengganti emergency switch. Buat tengah mati semua. Nah, kalau ini kita turunkan ke automatic, tidak mau nyala sebelum nomor 1. Kita geser juga selector switch-nya ke nomor 1. Seperti ini. Oke. Matikan ini. Nah, mati. Saya buat simulasi, ini pompa CNP kan bahaya kalau misalnya hidup tanpa air, matikan. Begitu juga ini saya matikan. Tapi kontaktornya nanti menyala kan berarti tanda sudah hidup ya pompa ini. Coba kita simulasi. Kita hidupkan ini. Ya, kuning lampu ROG 2015 nyala. Kita hidupkan. Langsung nembak. Bentar. Oke, tuh. Ini solenoid auto shut off nyala. Ya. Nah, ini solenoid auto flushing yang kerja ya. Oke, dia mau flushing dulu, nanti setelah berapa detik dia akan mati. Oke, dia mati. Produksi ya kan, produksi. Oke, sekarang saya simulasikan seolah-olah overload balik. Ini saya buat seolah-olah overload balik. Nah, balik kan, apa yang terjadi di panel biasa aja ya, baliknya mati ya. Coba sebentar, ini kalau kita pencet tombolnya dia akan menyala kembali ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba balik overload anti panasnya atau ampere tingginya, itu simulasinya segini. Nah, kontaktor kan nembak ya, ini kan nekan, ini nembak. Nah, maka tekan tombol merah ini seperti ini, tekan dia akan nyala lagi. Oke, paham ya? Oke, ini saya turunin, jadi proteknya banyak sekarang. Joki walaupun sudah terhubungkan dengan kelistrikan, kalau nggak dinaikin ini MCB nggak mau nyala. Begitu juga CNP, walaupun sudah terhubung dengan kelistrikan, kalau MCB-nya nggak dinaikin nggak mau nyala. Paksa harus dinaikin dulu. Nah, itu kan nyala kan? Nyalanya joki juga sama dengan nyalanya ini TDS monitor ya. ITMP juga bisa lama-lama, nah listriknya besar, tidak ada air, jadi lebih simpel ya. Jadi kalau penuh ya mati sendiri kan gitu. Kalau mau tutup matikan aja ini semua sentral ya. Udah. Kalau mau manual tinggal putar ya. Jadi MCB nggak saya naikin, makanya dia nggak mau hidup. Jadi lebih gampang ya. Kalau misalnya otomatis tinggal putar ke sini, ya jalan ya. Jadi lebih mudah. Nah, itu pompa auto flushing ya. Ini artinya auto flushing itu kerja.
itu kerja. Nanti kalau udah apa dia mati, auto flushing. Nah ini untuk apa? Dia akan nyala CNP ya. Nah yang ini, ini kalau nyala ini artinya ada masalah dari overload ya. Ada masalah dari overload. Ini otomatiknya nyala, ini lampu otomatiknya nyala. Kalau manual dia tidak mau nyala. Berarti ini perwakilan ROC gitu. Indikator yang sebelah kiri ini. Kalau yang bagian sini ini CNP nih, CNP joki. Ini jokinya, ini CNP. Ini indikator kegagalan dari overload menyala ketika overload balik. Jadi kita tahu kok mati ya pompanya. Lihat, lampu hijau nyala ini sebelah kiri, berarti overload ini rusak atau nembak. Ditekan birunya, nah, dia akan padam lagi, CNP akan nyala lagi. Kalau yang ini untuk auto flushing. Oke. Nah, ketika mencuci membran ya, kita kan manual berarti ini kan nggak fungsi nih. Solenoid itu juga auto flushing nggak fungsi. Maka buka stop keran bypassnya. Ya, agar obat ngalir tanpa melalui solenoid. Oke, mungkin di sini sudah paham cara mengoperasikannya. Nah, ini untuk bioenergi ya, biar nggak kelupaan. Kalau normalnya dikunci aja. Ya, kalau nyuci membran kan nggak melalui bioenergi, dia melalui situ. Nah, stop keran pengaturan itu. Yang ini air bersih untuk ke ember, yang itu air bersih untuk ke flow meter, maka dikunci. Karena air bersih mau ke flow meter itu melalui biokeramik dan bioenergi dulu. Oke. Itu aja. Makasih banyak atas kepercayaan Bapak merakit mesin RO kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.